Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Melisa Karisma. Hari ini saya akan menganalogikan sebuah sedotan. Sedotan adalah benda yang diciptakan untuk membantu kita dalam minum. Tentunya minum air, minum susu, minum boba, dan lain sebagainya. Selain sedotan yang panjang lurus seperti ini, sedotan juga banyak ragamnya teman-teman. Ada yang besar, ada yang diameternya kecil, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang lurus, dan ada yang melengkung-lengkung. Selain untuk membantu kita minum, sedotan tuh bisa untuk apa aja sih teman-teman? Sedotan itu bisa membantu kita untuk membuka segel minuman, misalnya minuman gelas, segelnya kita tusuk, kita buka, lalu kita minum. Selain itu, kita juga bisa mengaduk minuman kita yang ada di gelas dengan sedotan. Lalu jika minuman kita ada jelly atau buah-buahannya, kita bisa ambil juga melalui sedotan. Nah, tapi teman-teman pernah berpikir nggak sih, sedotan yang fungsinya sangat membantu dan positif ini bisa tidak ya melukai orang? Atau fungsi lain sedotan selain untuk hal-hal yang berkaitan dengan minuman itu apa aja sih? Nah, untuk fungsi negatifnya atau jika sedotan ini kita salah gunakan atau tidak kita pakai dengan bijak teman-teman, tentu sedotan ini juga dapat melukai orang teman-teman. Nih, lihat di bagian ujung yang satunya. Sedotan itu dibuat lancip seperti ini kan teman-teman, supaya kita mudah membuka segel atau presan dari gelas minuman instan yang kita belikan teman-teman. Sama bagian ujung sini maupun ujung sini dari sedotan itu juga dapat melukai orang lain loh teman-teman. Jika kita tidak memakainya dengan bijak atau kita tidak memakainya untuk hal-hal positif atau hal yang benar sesuai dengan fungsinya, tentu ini sedotan ini dapat membahayakan orang lain. Nah, sedotan ini juga sama seperti mulut atau lidah kita teman-teman. Mulut atau lidah kita, jika kita tidak pakai dengan bijak, itu akan dapat melukai orang lain loh teman-teman. Percaya nggak? Sudah banyak orang yang berantem atau orang yang bertikai hanya karena masalah kesalahpahaman atau kata-kata yang tidak sengaja melukai mereka masing-masing. Semisal, ada si A tidak suka dengan si B, lalu ada kata-kata dari si A yang menyinggung perasaan B dan akhirnya mereka bertengkar. Atau juga misalnya si A hobinya itu negatif thinking, lalu hobinya julid ke orang, hobinya suka kata-katain orang, suka komentarin orang, sehingga orang yang dikomentar atau dikata-katain itu akan merasa sakit atau merasa terluka. Nah, dari situ kita harus menggunakan mulut kita dengan bijak, dengan baik. Mulut kita yang diciptakan untuk masuknya makanan, untuk berkomunikasi dengan yang lain, untuk mempermudah kita berkomunikasi ya dengan yang lain. Jika kita salah gunakan, maka ini akan sangat membahayakan sekali teman-teman. Berapa banyak orang yang dibunuh oleh seseorang atau dilukai seseorang hanya karena kata-kata yang keluar dari mulut orang itu menyakiti si pelaku. Tentu banyak sekali kasus seperti itu kan teman-teman. Kita nggak mau kan jadi kayak gitu. Nah, untuk itu kita harus menggunakan sedotan ini dengan benar, baik, dan bijak sesuai fungsinya. Bisa juga sedotan ini sebagai hal lain kan, bisa juga ini sebagai hiasan, atau kita bisa kreasikan sedotan ini untuk berbagai macam. Sama seperti mulut dan lidah kita. Kita juga selain berkomunikasi dan makan minum, kita juga bisa menyanyi,
kita juga bisa berpantun, bersyair dengan mulut kita. Selama kata-kata yang keluar dari mulut kita itu sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang benar, sesuatu hal yang tidak melukai orang lain. Oke, teman-teman, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.